Ada banyak bangsa-bangsa yang mengalami juga pergejolakan ekonomi, keuangan, ada pergejolakan keamanan, bahkan juga bangsa yang mereka pimpin, orang-orang yang mereka pimpin akan menggerutu, akan terjadi huru-hara, akan terjadi kelaparan di mana-mana, akan terjadi timbul peperangan. Yang dulu saya katakan, peperangan awal daripada bencana untuk bangsa-bangsa, karena itulah perang yang membuat bangsa lain kalah dan kehancuran terjadi di mana-mana. Bangsa itu akan hancur karena mereka mengangkat dirinya Tuhan. Ada lagi negara yang akan hancur. Engkau akan melihat semakin nyatalah apa yang Tuhan firmankan. Ya, engkau akan mendengarkan deru ombak, engkau akan mendengarkan deru suara peperangan, engkau akan mendengar gempa bumi, engkau akan mendengar ada air yang meluap ke daratan, engkau akan bisa melihat bahwa inilah kesudahan alam ini yang Tuhan jadikan. Bagaimana besoknya? Saat ini aku mau berbicara, aku mau mengatakan firman-Ku. Datanglah dan serukan nama Yesus. Datanglah, engkau akan diselamatkan. Percayalah kepada Dia yang memberi keselamatan. Karena firman-Nya, akulah jalan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya setiap umat-umat, setiap orang yang ada di kolong dunia ini, kalau kau percaya, ingatlah, engkau akan ditolong, engkau akan dijamah, engkau akan dipulihkan, engkau akan diubah. Bahkan tangisanmu menjadi tari-tarian bagi Tuhan Allah yang kudus. Oleh karena itu, siapapun yang mendengarkan, mari kedatangan Tuhan Yesus sudah dekat. Kedatangan Raja sudah dekat. Kedatangan Raja yang mulia sebagai hakim sudah dekat. Pintu-pintu kerajaan, pintu-pintu sorga bagi orang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan sudah disiapkan, sudah ada persiapan untuk menyambut mempelai-mempelainya, untuk menyambut kekasih-kekasihnya, untuk menyambut saleh-salehnya, karena akan dipakai jubah-jubah yang luar biasa. Setiap orang dikasih jubah, setiap orang dikasih mahkota, sehingga nanti mereka ditempatkan di tempat yang tertentu yang Tuhan sudah sediakan. Begitu nanti kedatangannya, siapa yang dipilihnya, siapa yang ditetapkan masuk dalam kerajaan itu, bahwa mereka sudah disediakan mahkota kehidupan, bahwa mereka sudah disediakan kemuliaan Tuhan yang kekal, kemuliaan Tuhan yang besar. Datanglah kerajaan Tuhan bagi setiap orang yang mau membuka hati untuk Tuhan, karena waktunya Tuhan sudah dekat. Waktunya Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil, ya. Dengarin baik-baik, kau yang berseru, Tuhan mendengarkan dan menyendengkan telinganya kepadamu. Kau yang mengetuk pintu, engkau akan dibuka pintu. Kau yang mencari, engkau akan menemukan. Hanya di dalam nama Yesus jalan keselamatan. Hanya di dalam nama Yesus ada sukacita. Hanya di dalam nama Yesus ada kehidupan yang baru. Hanya di dalam nama Yesus ada kehidupan yang kekal. Ada keabadian yang kekal. Ada sukacita surga turun atas dirimu, atas seisi rumahmu. Maka Tuhan Allah berfirman, setiap satu orang diselamatkan, seisi rumah itu akan bersukacita, akan diselamatkan. Karena hanya pekerjaan Roh Kuduslah yang terjadi bagi orang-orang yang menerima Kristus. Lihatlah dunia ini, engkau akan melihat, engkau akan menyaksikan bahwa dunia bukan baik-baik saja. Bahwa dunia tidak seperti yang dipikirkan oleh dunia ini sekarang. Karena dunia semakin habis kekuatannya. Dunia semakin melihat kecurangan-kecurangan atau jatuh di dalam sesuatu yang mereka tidak duga, mereka tidak menyangka.
tidak menyangka akan terjadi skenario Tuhan dalam dunia ini. Bukan skenario mereka, tapi skenario Tuhan. Karena Tuhan datang melawat umat-umatnya. Tuhan melawat setiap bangsa. Tuhan melawat provinsi-provinsi. Tuhan melawat bangsa yang sungguh-sungguh, yang mengandalkan Tuhan. Tapi orang-orang atau pemerintah-pemerintah atau negara-negara yang tidak suka mengandalkan Tuhan, yang meragukan kuasa Tuhan, dia akan jatuh di dalam kuasa iblis. Karena ada negara yang akan jatuh. Ada beberapa negara jatuh di dalam kemiskinan, dalam satu dosa yang besar. Mereka tidak bisa mengangkat dirinya. Bangsa pun sudah tidak bisa lagi mengangkat bangsa-bangsa yang jatuh di dalam genggaman si iblis itu. Yang mereka sudah terikat satu perjanjian yang besar dalam dunia kegelapan. Mereka akan hancur. Mereka mengalami kekuatan selama ini. Mereka sangat-sangat dihormati. Mereka banyak bangsa-bangsa yang takut kepada mereka. Sehingga bangsa itu sekarang akan jatuh di dalam perbuatan iblis. Bangsa itu akan jatuh di dalam genggaman iblis karena dia lebih patuh kepada dunia kegelapan, karena mereka lah yang menjatuhkan bangsa itu sendiri. Karena bangsa itu akan menjadi bangsa yang akan hancur di dalam keamanan mereka, hancur di dalam, karena mereka mengatakan mereka adalah pengaman dunia ini sendiri, mengatakan dirinya adalah pembuat keamanan. Tetapi ingatlah, engkau akan melihat bangsa itu akan hancur. Bangsa itu akan hancur karena mereka sudahlah tidak lagi mempergunakan kebenaran yang daripada Tuhan. Mereka sudah digenggam oleh kekuatan dunia ini. Mereka sudah digenggam dan diatur oleh dunia ini. Sehingga kehancuran semakin nyata. Sehingga kehancuran semakin diperlihatkan. Mereka tidak tahu bahwa penghancur dunia ini sudah ada di dalam genggaman mereka. Sudah diatur oleh pemikiran-pemikiran mereka. Mereka tidak sadar hanya segelintir orang yang berkuasa di dalam hidup berbangsa itu. Tapi sudah menghancurkan banyak orang. Sudah menghancurkan nanti ribuan orang, jutaan orang yang mereka hancurkan. Mereka tidak lagi bisa mencari makanan. Mereka akan hancur oleh karena kekuatan dunia ini. Bangsa itu akan hancur. Makanya engkau akan melihat nanti bangsa itu pertama akan hancur lebur. Mereka tidak ada keberdayaan lagi. Mereka tidak ada lagi kekuatan. Bangsa itu tidak ada lagi kekuatan. Bangsa itu sudah hancur. Bahkan mereka pun angkat tangan. Bahkan pejabatnya pun angkat tangan. Banyak nanti yang mengundurkan diri karena mereka membuat sesuatu power, tapi tidak ada lagi power mereka, tidak ada lagi kekuatan mereka. Bahkan akan muncul satu bangsa nanti yang akan juga melebihi kekuatan bangsa yang sudah kuat selama ini. Tetapi bangsa inilah yang juga bagian dari antek-antek daripada globalis. Bangsa ini juga bagian daripada skenario dunia yang dibuat oleh mereka. Ada bangsa yang timbul nanti yang mengatakan, akulah keselamatan, kami yang bisa menyelamatkan bangsa, kami yang bisa menyelamatkan umat manusia, karena kami bisa memberi kenyamanan, kami bisa memberi kesejahteraan, kami bisa mempermudah kehidupan manusia dengan cara mereka. Tapi di situ juga mereka tidak kuat. Tuhan bilang, terkutuklah engkau. Engkau tidak bisa menyerupai aku, karena engkau ingin serupa dan segambar dengan aku. Tapi ingatlah, engkau tidak akan bisa menyamai kekuasaanku, kata Tuhan. Karena hanya dengan caraku, orang-orang yang meninggikan aku, orang-orang yang takut. Begitu juga bangsa yang takut, yang tunduk kepada raja di atas segala raja, yang memerintah bangsa itu bisa duduk bersama di dalam pemerintahan Kristus. Tapi kalau bangsa yang tidak mau, tapi itu akan muncul yang mengatakan identitas mereka selama ini. Kami bisa menyelamatkan dunia, kami bisa
membuat dunia makmur. Kami bisa membuat dunia ini mengalami percepatan-percepatan, mengalami sesuatu kemudahan yang dahsyat. Tapi ingatlah, itu membuat engkau terjerat oleh kedudukan dan oleh apa yang mereka sajikan dalam hidupmu. Sungguh sangat heran, ada banyak bangsa nanti terjerumus di dalamnya, terperangkap di dalamnya. Dengan adanya seperti itu, utang-utang bangsa itu yang menghancurkan mereka sendiri. Diselamatkanlah bangsa Indonesia, oleh karena nama Tuhan dimuliakan. Diselamatkanlah bangsa Indonesia. Masih banyak yang sungguh-sungguh datang meminta kemurahan Tuhan, menolong dan meminta kepada Tuhan supaya ditolong bangsa Indonesia, dipulihkan bangsa Indonesia, dijamah oleh Tuhan, dikuduskan oleh Tuhan, supaya bangsa Indonesia berdiri tegak, supaya bangsa Indonesia menjadi merdeka dari segala dunia ini, merdeka dari segala genggaman si iblis. Indonesia diselamatkan. Karena apa? Karena kakidian Roh Kudus terakhir ada di bangsa Indonesia akan kembali kepada di mana Yesus datang yang pertama. Disitulah nanti terjadi pengangkatan bagi umat-umat Tuhan. Disitulah nanti perubahan zaman ini, perubahan dunia ini. Jikalau Tuhan sudah datang, kakidian Kristus datang di bangsa pilihannya. Kakidian Kristus datang, ada bangsa yang dipilih, ada umat yang dipilih yang belum sungguh-sungguh. Datanglah kerajaan Tuhan di bangsa yang dipilihnya. Disitulah datang, ada mezbah yang kudus, ada kuasa yang besar di dalam Yesus, luar biasa. Saat datang kakidian itu ada di bangsa yang umat pilihannya itu. Disitulah kedatangan Kristus. Kau mengenal enggak? Kau harus berusaha mengenal. Yakinlah, percaya, Tuhan mengenal umat-umat pilihannya. Yakin dan percaya, Dia mengenal orang-orang yang sudah dibenarkan oleh darah kuasanya. Tapi kalau engkau tidak masuk, karena engkau di dalam perjalananmu engkau tidak mengalami, bahkan engkau meninggalkan Tuhan, engkau menyangkali Dia, Tuhan pun akan menyangkal engkau di hadapannya. Dan Dia tidak mengakui engkau. Karena apa? Karena engkau menyangkal Dia. Engkau menyangkal Dia, seakan-akan Dia tidak peduli padamu. Sungguhlah hari-hari ini itu yang ditemukan oleh Tuhan. Karena mereka diizinkan oleh Tuhan mengalami cobaan itu, mereka menganggap tidak boleh. Padahal saat Tuhan memberikan ujian pada umat-umatnya, begitu akan menjadi menyempurnakan hidup mereka. Sudah waktunya umat-umat Tuhan, sudah waktunya seluruh dunia ini yang mau mendengarkan Tuhan. Karena di tengah-tengah bangsa itu pasti ada orang-orang yang menyerukan kebenaran Tuhan, kebenaran Roh Kudus. Bertobat sungguh-sungguh, ambil sikap, terus masuk dalam perhentian Tuhan, dalam ruang Maha Kudus Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan, supaya engkau dipenuhi dengan kemenangan-kemenangan, supaya engkau dipenuhi dengan Roh-Nya yang kudus. Roh-Mu yang kudus penuhiku. Mintalah supaya Roh-Mu dipenuhi oleh Roh Kudus, supaya Roh-Mu dipenuhi oleh api kemuliaannya, supaya Roh-Mu dipenuhi oleh kekuatan yang daripada Tuhan. Percayalah, engkau akan menjadi kuat dan engkau bisa melampaui segala sesuatu yang tidak bisa dilampaui oleh dunia ini. Tapi engkau bisa melampauinya. Engkau diluputkan, engkau diselamatkan. Oh, luar biasa. Saat ini, kalau kau sungguh-sungguh, lebih sungguh-sungguh lagi, kekuatan Tuhan akan melingkupi hidupmu. Engkau akan menjangkau yang tidak bisa kau jangkau. Engkau, umat-umat Tuhan, akan naik level. Begitu juga bangsa akan diselamatkan.
bangsa yang kau pimpin. Hai pemimpin-pemimpin, rendahkan dirimu supaya engkau dipimpin oleh Tuhan Allah yang kau percayai. Hai pemimpin-pemimpin dunia, pemimpin-pemimpin bangsa, pemimpin-pemimpin negara, mari bertobat. Janganlah engkau mencari lagi popularitasmu. Jangan lagi engkau mencari keinginan-keinginan supaya engkau dipandang oleh bangsa-bangsa lain. Tapi pandanglah kepada Kristus. Oh, kekuasaan dunia yang selama ini akan dihancurkan. Kekuasaan bangsa yang berdiri tegak, yang mengatakan dirinya adalah yang paling bisa menyelamatkan dunia, akan dihancurkan. Ada banyak bangsa-bangsa yang kecil yang mengalami kebangkrutan. Ada banyak bangsa-bangsa yang mengalami juga pergejolakan ekonomi, keuangan. Ada pergejolakan keamanan. Bahkan juga bangsa yang mereka pimpin, orang-orang yang mereka pimpin akan menggerutu, akan terjadi huru-hara, akan terjadi kelaparan di mana-mana, akan terjadi timbul peperangan. Yang dulu saya katakan, peperangan awal daripada bencana untuk bangsa-bangsa. Karena itulah perang yang membuat bangsa lain kalah dan kehancuran terjadi di mana-mana. Bangsa itu akan hancur karena mereka menganggap dirinya Tuhan. Ada lagi negara yang akan hancur. Engkau akan melihat semakin nyatalah apa yang Tuhan firmankan. Engkau akan mendengarkan deru ombak. Engkau akan mendengarkan deru suara peperangan. Engkau akan mendengar gempa bumi. Engkau akan mendengar ada air yang meluap ke daratan. Engkau akan bisa melihat bahwa inilah kesudahan alam ini yang Tuhan jadikan. Bagaimana besoknya Tuhan akan menciptakan dunia yang baru. Itulah yang dibilang dunia daripada Allah itu sendiri. Roh kebenaran itu akan datang di setiap bangsa yang datang mau berseru kepada Tuhan. Maka serukanlah Tuhan di dalam bangsamu. Serukanlah Tuhan di dalam negaramu, di kotamu, di mana engkau berada. Supaya bertobat semua. Supaya bertobat dan sungguh-sungguh lagi. Dan begitu juga hamba-hamba Tuhan, jangan main-main dengan cara dunia. Tapi seperti Yakub itu, pernah dia bergulat sama Tuhan, karena Tuhan mau pakai Yakub saat itu, yang sudah dinamakan Israel. Maka percayalah bahwa kedatangan Tuhan bukan hanya sekedar dongeng saja. Kedatangan Tuhan bukan hanyalah isapan jempol saja, tapi kedatangan Tuhan akan nyata. Bagaimana caranya aku melihat itu? Itulah yang tadi saya katakan. Ada deru di mana-mana, ada gelombang-gelombang yang membuat manusia hancur. Yaitu yang paling dahsyat itu adalah adanya air yang keluar dari dasar bumi masuk kepada daratan. Akan banyak orang meninggal, akan banyak orang hanyut di dalamnya. Bukan hanya di bangsa-bangsa, di bangsa Indonesia, karena yang sebentar lagi akan terjadi. Ya itulah, orang gak percaya sudah dibilang Tuhan, udah berbicara, menanti. Mana tuh? Kok belum terjadi? Udah terjadi baru kau nangis-nangis.